Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berbicara seputar tarekat, ilmu thariqah dan khodam. Ilmu thariqah sangat luas. Thariqahnya pun banyak sekali. Ada Qadiriyah, ada Naksabandiyah, ada Kholidiyah, ada Histiyah, ada Syahrawardiyah, ada Satoriyah, ada Sadiliyah, ada Awaliyah, ada Tijaniyah, dan masih banyak lainnya. Itulah thariqah yang diakui atau dikenal dengan sebutan thariqah mu'tabaroh. Oleh karena itu, pelajarilah terlebih dahulu sejauh mana ilmu thariqah, sehingga kita masuk suatu thariqah bukan sekedar iming-iming, namun yang pertama dan yang paling penting adalah bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana kita selalu dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thariqah itu hakikatnya bukan ilmu kesaktian. Ilmu thariqah dipelajari juga bukan untuk mencari kekayaan. Kita pun mempelajari ilmu thariqah bukan untuk menjadi seorang wali atau mendapatkan karomah. Terlebih lagi mempelajari ilmu thariqah sekedar untuk memperoleh khodam. Guru-guru thariqah apabila mendapatkan karomah justru merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mawas diri, apakah pantas menerima karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah para guru thariqah justru takut mendapatkan karomah, sebab hal itu merupakan salah satu bentuk ujian kepadanya. Cobaan berikutnya adalah apabila termasyhur karena sebab karomahnya, maka ia akan sangat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketermasyhurannya itu bukan menjadi tujuannya. Terkadang justru hal itu menjadi beban dan fitnah baginya.
Makna fitnah ini bukan dari luar, seperti orang memfitnah dirinya, namun yang dilakukan justru fitnah yang datang dari dalam dirinya sendiri. Karena dengan munculnya ketermasyhuran namanya, dikhawatirkan akan timbul egoisme, keangkuhan, atau ananiyah yang berlebihan, yang selanjutnya mendorong dirinya untuk bersifat sombong dan congkak, serta sifat yang kurang terpuji lainnya. Itulah sikap para aulia yang apabila mendapatkan karomah justru sangat khawatir, bukan malah berbangga-bangga diri atau malah mencari. Pada hakikatnya, ilmu thariqah adalah pengamalan dari bentuk ihsan. Mampukah kita ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita melihatnya? Namun sulit hal demikian ini dilaksanakan bagi kaum awam. Jikalau tauhidnya tidak kuat, kata-kata seolah-olah melihatnya nanti bisa menimbulkan efek mengada-ada. Inilah yang sangat dikhawatirkan para guru thariqah terhadap murid-murid yang baru belajar ilmu thariqah. Kalau tidak mampu merasa seolah-olah melihatnya, maka kita merasa dilihat dan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Yang pertama, mampukah kita setiap hari merasa dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila sikap ini tumbuh di setiap hati masing-masing pengamal thariqah, insya Allah akan melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Yang kedua, akan menumbuhkan sifat raja, pengharap semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena khauf tersebut. Yang ketiga, akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran akan dipegang kuat dalam arti benar hatinya, benar matanya, benar telinganya, benar tutur katanya, dan benar perilakunya. Yang keempat, akan menumbuhkan di antaranya adalah al-haya, atau perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka, jikalau akan berbuat yang bertentangan dengan perintahnya, maka dia akan malu kepadanya. Bagaimana kita tidak malu? Kita sudah mendapatkan keutamaan dari Yang Maha Kuasa, berupa nikmat keutamaan iman dan Islam melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malah kita pergunakan untuk hal yang tidak semestinya, maka tidak akan menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kelima, akan menumbuhkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala nikmat yang diberikan kepada kita, seperti iman dan Islam.
bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Yang keenam, kita akan mengerti makna sabar. Sabar sungguh sangat luar biasa, sebab sabar akan menuntun kita agar terhindar dari bujukan hawa nafsu, lebih-lebih godaan setan yang selalu masuk ke dalam hati kita. Pintu masuk setan terbuka apabila kita tidak bisa memelihara kesabaran. Artinya kurang bisa menahan diri dalam memerangi hawa nafsu. Hal inilah yang membuat setan akan mudah masuk. Yang ketujuh, kita akan musabahah, memperhitungkan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang menguntungkan atau merugikan diri kita masing-masing. Inti ilmu thariqah adalah bagaimana zikir yang kita baca itu akan membersihkan hati kita dari sifat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, timbullah penyakit-penyakit takabur dan sebagainya. Disinilah pentingnya thariqah. Siapa sih yang tidak menginginkan hatinya bersih? Dan tidak ada orang yang ingin menjadi golongan yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thariqah untuk membentengi segala hal dari perbuatan yang buruk, secara lahiriah maupun batiniah, terutama masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak terpengaruh atau masuk ke dalam golongan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya la ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, sehingga terukur rahasia dan cahaya yang akan menangkis segala yang merusak iman dan Islam kita. Sedangkan masalah khodam itu tidak ada kaitannya dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tidak pernah membicarakan masalah khodam. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang bisa digunakan manusia untuk membuat hati kita menjadi juhud, yakni hati kita bersih dari hasrat kepada hal-hal yang duniawi. Namun bukan berarti kita kemudian tidak berurusan dengan keperluan duniawi sama sekali. Menjadi orang yang eksklusif dan terus bersikap tertutup atau bahkan menjadi orang yang apatis terhadap dunia. Bukan itu, jangan salah paham. Ketahuilah bahwa umat Islam akan dituntut jadi mujaki atau para pembayar zakat, beribadah, haji dan lain-lainnya. Kalau kita menjauhkan diri dari dunia, bagaimana kita mampu menjadi mujaki atau para pembayar zakat, melaksanakan haji serta amalan lainnya? Marilah kita jadi seperti ikan di laut, meskipun air lautnya asin, namun ikan tidak ikut asin. Makna juhud lainnya, tidak ada keterpautan hati selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita benar-benar bersih serta hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kalau sudah juhud dan qanaah,
Mana mungkin kita akan tertarik kepada khodam dan semacamnya. Sekali lagi tegaskan, soal khodam tidak ada kaitannya dengan ilmu tasawuf, tetapi kita tidak menolak adanya khodam. Karena khodam itu sendiri berasal dari malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga isi Al-Quran, sehingga sampai titik dan hurufnya pun tidak berubah. Walau demikian, bukan berarti Al-Quran perlu bantuan dijaga oleh malaikat, tetapi justru sebaliknya. Para khodam itu mendapatkan kehormatan untuk menjaganya. Barang siapa yang ahli membaca Al-Quran, para khodam itu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melayani orang tersebut. Karena itu, menjaganya dalam bacaan, khodam itu menghormati orang yang membaca Al-Quran. Jadi, kita berthariqah dan menuntut ilmu tasawuf bukan untuk sekedar menundukkan khodam. Para khodam itu mendekat kepada kita karena bacaan Al-Quran yang kita amalkan, bukan karena perbuatan yang lain. Dalam hal ini, karena kita ikut menjunjung tinggi kehormatan Al-Quran, bukan karena sebab dari kita. Para aulia tidak ada yang ta'aluk atau terpaut hatinya kepada ilmu khodam. Thariqah yang kita pegang, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang bersifat duniawi, namun tetap berurusan dengan dunia, sebatas kita mendapatkan bekal untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.